warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sehat pemirsa di rumah yang dimanapun berada. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Baiklah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sama Mas Angga. Mas Angga ini adalah salah satu pejalan yang menggunakan Vespa gembel, Mas ya. Ekstrim. Oh, Vespa ekstrim. Nah, kita Ya bisa simak. juga gembel sih. Oh, sudah kita simak. Selanjutnya kita tanya-tanyain lah, pokoknya kita ulas kembali perjalanannya Mas Angga ini. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ini Mas Angga ini. Boleh Mas perkenalan diri terlebih dahulu? Halo, assalamualaikum. Saya memperkenalkan diri nih. Nama saya Angga, biasa dipanggil Atong, bisa juga gembel. Jadi saya ini harus manggil apa ini Mas? Ya bebas. Mas Atong ya? Iya, Nah, biar Atong sering. apa juga bisa lah kayak gitu. Mas Totong apa Iya. Atong? Ya bebas lah pokoknya lah. Atong. Mas, ini saya dengar ini Mas Angga ini berjalan itu sampai ke Jawa Timur Mas ya. Iya. Itu perjalanannya itu kok bisa gitu Mas? Kok sampai gitu loh. Padahal kan cuma Vespa ya itu, Vespanya ya mogok itu sering saya itu lihat kan di jalan-jalan. Kok Namanya kita kan niatnya ingin ke sana, tujuannya ke sana ya. Gimana caranya harus bisa. menggunakan Vespa? Iya, mungkin Vespa itu. Loh, itu biayanya itu gimana itu Mas? Apa Mas ini punya ibarat itu sangu untuk ke Kalau situ? Kalau sangu sih ya nggak ada mas. Ya mungkin kalau ada pasar berhenti yang ngamen. Itu dari Palembang itu berapa orang itu Mas? 2 orang mau. Cuma 2 orang ya? Iya. Apakah itu ketemuan gitu kan sama teman-teman? Enggak sih, namanya kayak gitu kan, namanya kita di jalan sih ya, pasti kan banyak ya kan teman saudara jalan lah, pasti ketemu mampir kita kan, mampir ngobrol-ngobrol, ujung kan gabung sama kita. Ya itu gimana mas ya, jadi rame, yang dulunya berdua jadi rame gitu. Itu nggak takut Mas cuma berdua dari Palembang gitu Mas? Ya kenapa harus takut sih mas ya, namanya di jalan kan pasti kan rame mas. Jadi intinya kita yakin lah kalau di jalan. Yakin mati atau yakin hidup? Ya bisa dua-duanya sih. Jadi Kita kan nggak tahu namanya di jalan mas. itu ada resikonya nggak sih Mas kalau Ya itu berjalan? kalau resiko tuh ya ada tetap. Contohnya gitu Resikonya ya sering terjadi sih, ditumbur mobil, kena begal ya itu. itu sampai kena begal juga? Iya. Ya apa ada uang gitu kok begal? Gimana ya mas ya, kita nih ya uang tuh ya nggak ada sih mas, cuman kalau buat untuk beli bensin ya ada, tapi kan sudah disembunyiin loh kan, bakal kita tahu loh kayak gitu kan. Sudah terjadi dari Iya. Jadi itu Mas mencari, kan butuh makan ini kan manusia, itu caranya gimana itu bisa makan gitu? Ya, Beli minyak, menjual suara lah. menjual suara. Iya ngamen. Masnya lebih suka ngamen daripada ngemis. Itu ada kan yang di jalan itu Ya, sering juga sih kayak gitu, cuma kan kalau gimana ya, kalau kita di posisi jauh dari rumahan apa gimana ya, kalau ini lagi ibaratkan itu apa sih ya, nggak ada jalan lagi lah ya. Iya. Nggak ada jalan lagi, harus gitu ya kan. Lagian juga kan orang minta-minta itu kan bisa ikhlasnya kan, Iya. nggak dipaksa Ya kita juga kan kalau minta-minta kan nggak harus kita mintanya seberapa lagi, kita dikasih ya kita ambil, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Tapi tuh kalau ngamen itu kalau sehari tuh bisa sampai berapa Mas? Berapa ya kemarin paling besar Bisa sampai 150.000. 150.000 untuk makan, beli minyak ya. Ya di situ semua pokoknya.
Tapi Mas sendiri ini pernah dibegal nggak atau di gimana dijahili sama orang gitu? Ya kalau dijahilin ya namanya di jalan ya sering lah mas, sama pribumi-pribumi. Jadi terkadang gini Mas, saya itu suka ya bingung juga. Orang kita di jalan kan memakai motor standar lah gitu. Itu masih didekat polisi yang nggak pakai helm, terus itu surat-surat. Nah, motor Vespa itu yang Mas pakai itu juga kan udah ada surat-surat, terus itu nggak pakai helm, itu pernah nggak kejadian ditangkap polisi gitu? Sering terjadi ya gitu mas. Di mana itu? Di mana? Di lupa mas. Lupa ya, Iya. saking banyaknya perjalanan. Iya sampai Lu lupa. Mas Angga itu dari Palembang gitu sampai ke mana itu Jawa Timurnya? Mojokerto. Mojokerto, terus itu balik lagi sampai rumah itu perjalanannya berapa tahun itu Mas? 4 bulan mas. 4 bulan. Cuma 2 orang gitu ya. Iya. Tapi di pertengahan jalan itu gabung gitu ya. Banyak teman jadi mampir, saling sharing, gabung, sharing lagi dengan anak-anak, gabung lagi. Ya itu mas, kita jadi rame, jadi kumpul, jadi Jadi orang alhamdulillah di mana tempat banyak saudara lah. orang yang nggak kenal jadi kenal Iya. Terus itu Mas Angga ini selain ke Pulau Jawa gitu, pernah nggak ke arah Medan atau Aceh gitu? Karena kemarin sampai ke Siantar, Medan Mas, orang berapa itu? orang 2. Sampai Medan orang 2 lagi. Iya. Wah mantap ini. Ya gimana lagi? Hmm, Temennya cuman dia doang. Jadi ya jalan dari rumahnya berdua. Kalau ketemu di jalan sama teman apa gimana? Ya mampir. Ya mungkin kalau teman mau ikut, ya ayo. itu temannya orang mana Mas? Masih sedesa, Ya sedesa sih. sedesa. Iya. Nah sekarang dia lagi di mana ini Mas? Mas kan Sekarang anaknya ini di Lampung. di Lampung Iya ya. di Bandar Lampung. Jadi kerjaannya itu ya berjalan Iya. gitu. Keliling Ngelilingin Sumatera lah. Ngabisin pokoknya. Indonesia lah ya. Keliling Indonesia. Ini ada rencana mau kemana lagi itu Mas? Kalau sekarang sih mau di rumah aja dulu mas. Mau kerja dulu, dari duit lah pokoknya. Dan kalau Bukan mau break sih, ingin istirahat untuk kerja aja. itu pengalaman yang ekstrim itu pas waktu perjalanan itu apa Mas? Pengalaman yang paling ekstrim yang pernah dialami Mas Angga, Mas Atom? Ya kalau yang ekstrim banget sih, ya kalau posisi mesin kita trouble, nggak tahu tuh kalau trouble tuh sampai berapa hari, apa bisa berminggu bisa mas. Jadi ya di tempat itulah. Ya iya mas. Jadi nungguin apa itu ketika Mas mesin trouble itu? Ya nungguin ya orang apa dia tahu kan gimana Ya. nasib hidup di jalan, mungkin biasanya kan ada yang tahu jadi nyamperin. Untuk bantu lah. Iya gitu. Ya Kalau bahasa Jawanya itu dia tuh mbaturin. mbaturin ini kalau orang Jawa mbaturin. Apa arti mbaturin? Nemenin. Oh nemenin ya. Tapi Mas Angga ini, nah ini saya lihat ini di tato ini mana ini? Enggak ayo. Emang Tanda lahir nih mas. tanda lahir. Ini ciri khas. Ini anak-anak Vespa yang Enggak pakai juga sih. Vespa ekstrim itu apa pakai tato semua? Ya enggak harus sih. Enggak ada ibarat domain kita mau ikut ini kita harus pasrahkan tubuh kita yang mau diapain kan kayak gitu. Enggak ada kayak gitu. Kalau kayak ini kan inisiatif pikiran kita sendiri. Seni lah. Iya. Tato itu adalah seni ya. Jadi ya emang sih kalau kita lihat-lihat itu orang menilainya itu orang yang di Vespa itu orangnya nilainya ya orang-orang jahat gitu. Iya, Tapi pikirannya. saya tidak itu sih nilainya ya.
soalnya saya juga pernah ini ketika itu saya berjalan itu bocoran gitu kan, terus itu ada anak Vespa lah yang ditanyai saya, waduh luar biasa itu, pokoknya angus gitu, kenapa bang gitu kan, ini bocoran itu dibantu itu sama orangnya disetel. Jadi Mas Angga ini kemana-mana lah ya, itu dari umur berapa Mas sampai? Belum lama sih Mas, Masih baru lah ya. iya baru, cuman alhamdulillah ya, kalau Sumatera hampir mau habis gitu. Wih mantap ini guys. Mas Angga kenal ini untuk titip salam buat dari mana gitu? Ya kalau titip salam sih ya boleh, Untuk seluruh dunia. iya seluruh dunia, apalagi untuk pacar. Udah pacar. Mas Angga ada pacar? Ya ada dong. Wih, anak Vespa juga? Enggak lah, Enggak ya. dia anak rumahan ya. Mas, saya mau tanya tuh, itu ada itu kan ada yang ceweknya itu bener-bener ikut, ada itu Mas ya? Ya ada, Yang cewek kadang sih istrinya aja diajakin. istri. Iya, Waduh mantap ini. Itu keseruan sendiri bagi Mas itu apa sih pengalamannya yang bisa dipetik itu dari perjalanan itu? apa ya, kita kalau di jalan tuh ya kita ambilnya tuh, pokoknya kita tuh harus yakin hidup di jalan kita bisa, Tanpa tanpa jauh dari ini, kita kan jauh dari orang tua, kita harus yakin sama diri kita sendiri bisa membawa diri kita. Kalau kita bisa ya jalan gimana kan, jadi pokoknya ya yakin nomor satu Mas, tetap jaga kesehatan. itu pernah nggak sih Mas temennya gitu kan, ada nggak itu yang bisa sampai mati gitu karena dikeroyok atau gimana atau terkumbur gitu, berita-berita duka gitu? Kalau yang dikeroyok-keroyok nggak ada sih. Kalau yang sering terjadi yaitu ditabrak mobil, Ditabrak mobil, kasihan ya. sering itu Mas. Tapi persatuannya itu luar biasa lah untuk anak PS. Iya. Ada Saudaranya pokoknya is the best banget lah. iya, iya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang gimana gitu, yang nyesek di hati gitu kan. Kalau di jalan sih nggak ada Mas ya nyesek di hati itu. Pokoknya penuh kalau di jalan tuh kita tuh ngerasain ya bebas ya, happy terus pokoknya. Kita kan saling sharing, kalau nongkrong kan sharing, ngobrolin apalah pokoknya. Jadi kan setiap kita ngobrol, setiap pikiran juga nggak ada beban, jadi pas lah kayak iya, kayak burung terbang gitu lah. iya kayak gitu. Mas sendiri tuh punya cita-cita nggak? Cita-cita sih apa ya, udah kayak gini Mas, mau ya kalau cita-citanya ya ada dulu Dulu ya. tapi lebih bahagia seperti inilah ya. Iya, Lebih bahagia seperti ini ya, pada intinya ya jangan merugi orang lain lah gitu lah ya, pada intinya. iya. Itu perjalanan ke Medan ya, ini kan ke Jawa Timur, nah ke Medan itu gimana itu perjalanannya, itu enak lah ke Pulau Jawa atau ke arah Medan? Sih ngarah ke Jawa. Kenapa itu Mas? Gimana ya, udah tuh di jalan aja Bang ya, Mm-mm. rasain jalan aja. Kalau jalan ini kalau kita ngarah turun Mm-mm. nggak ada tanjakan Mas. Kalau di arah Pulau Kalau Jawa, kita kalau kita ngarah ke Jawa, kalau kita mau ngarah naik ke Medan, aduh Mas, tanjakannya Mas, dorong terus. luar biasa itu Iya. perjalanannya. Itu berapa hari itu kalau ke Medan kemarin itu?
lama juga kan mas, berapa bulan, hampir ya hampir 4 bulan juga mas. 4 bulan ya. Iya. Kalau Sambil kerja sih. sambil kerja di situ. Iya, nyari kerja dulu. Teman banyak di situ ya. Alhamdulillah sih. Ya, banyak juga. Baiklah, mungkin pemirsa di rumah itu kita ambil sisi baiknya, kita tinggalkan yang buruk-buruknya. Mungkin itu saja sih dari kami. Terima kasih Mas Angga atas ceritanya pada malam hari ini. Mungkin ada pesan-pesan untuk yang di rumah itu Mas, gimana itu? Ya, siapa aja yang nonton, siapa aja yang lihat, perlu diketahui hidup di jalanan yang kayak saya itu namanya nggak ada yang namanya ketua, nggak ada yang namanya membimbing. Kita itu Semua ambil pukul ratanya semua, maupun dia tua maupun dia muda itu sama aja. mungkin itu saja ya dari kami. Semoga channel ini ya bermanfaat lah tentunya bagi teman-teman semua. Saya Wahyu Mejono undur diri dan tetap jaga kesehatan, jaga imannya, ketakwaannya, dan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.